Jadi merdeka itu ketika kita cinta kepada diri kita sendiri, otomatis ketika kita cinta kepada diri sendiri, maka kita mencintai negeri Indonesia. Oke. Halo sahabat, Smeksa punya program baru namanya podcast. Di dalam podcast ini nanti kita banyak segmen-segmennya. Pertama, hari ini khusus hari kemerdekaan 17 Agustus 2022 kita sesuaikan dengan temanya. Segmennya kita buka dengan podcast Kata Smeksa. Kata Smeksa kita hadirkan dua guru hebat sebenarnya dari dua mata pelajaran yang berbeda, tapi masih satu naungan mata pelajaran di sini. Kita kedatangan dua guru, satu bapak, satu ibu. Di sini bisa dilihat sendiri. Oke, kita ada bapak, ada ibu. Nah, kita langsung kenalan aja ya, lebih enaknya ya kan. Tak kenal maka tak sayang gitu. Oke. Kalau sudah sayang, lebih baik jangan ditinggal. Katanya begitu. Benar Bapak Ibu? Benar. Oh benar, setuju. Berarti oke. Untuk tahap pertama kita setuju dulu ya sama pendapat awal. Oke. Balik lagi ke topik. Kata Smeksa kita buka dengan tema kemerdekaan. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama siapa sih yang datang hari ini? Ada Bapak dan Ibu siapa? Oke, yang pertama. Monggo Bapak duluan. Ladies first kali ya. Oke, boleh. Kita mulai dari sebelah kanan saya. Ada Ibu. Silahkan boleh diperkenalkan nama lengkapnya, mungkin mengajar atau mengampu mata pelajaran apa, sekaligus alamatnya. Mungkin nanti takut ada teman-teman sahabat di sini yang mau kenalan lebih dekat dengan ibunya. boleh. Oke, silakan dari Ibu. Menyapanya pakai sahabat juga apa gimana? Oh iya dong sahabat, kita kan semua di sini sahabat Bu. Oke. Oke, monggo silakan. Nggak takutnya bisa diganti jadi guest, bestie gitu kan? Oke, bestie. Kita pakai sahabat aja ya Bu ya, lebih keren kayaknya tuh. Oke, lanjut Ibu. Halo sahabat Smeksa, perkenalkan nama saya Fitri. Saya di sini mengajar mapel PKN. Asal saya dari Kalianget yang katanya orang-orangnya cantik dan manis. Oke. Setuju ya guys ya? Setuju. Oke, lanjut. Oke. Sudah Ibu? Sudah. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Oh tidak ada. Oh tidak, oke. Monggo Bapak, takutnya Bapak menunggu lama. Lanjut ke bapaknya. Oke, Bapak Oke, monggo Pak. terima Dari kasih siapa Bapak? host presenter terkece terbadai Waduh. di SMK. Saya merinding nih. Halo sahabat Smeksa, perkenalkan nama saya Zainur Ridho, biasa dipanggil Zen. Pak Zen. Alamat Braji Gapura City. Oke, pasti. Sudah itu aja. Sudah itu aja. Ada kata-kata mungkin Pak? Tadi kan Bu Fitri ada. Kata-kata Orang baik. tetap semangat dan jangan patah hati. Oh, oke, tagline-nya bagus ya. Oke. Suka saya tuh, Kalau Pak. jomblo seperti ini memang. Oh gitu. Oh, oke. Satu ya, satu ini. Oke. Boleh. Oke. Tadi di sebelah saya, sahabat, ini ada Bu Fitri, panggilannya Bu Fitri, mengampu mata pelajaran PPKN ya, Bu ya? Iya. Oke. Di sebelah kanannya ada Pak Zen. Iya. Betul, Pak Zen mengampu pelajaran Histori, sejarah. Oke, boleh. Oke, selanjutnya sahabat. Sudah kenal? Kita langsung masuk ke topik. Ya. Topik hari ini sesuai dengan kita kan pakai baju korpri nih, Pak. Iya, Bu ya. betul sekali. Oke. Biasanya kalau pakai baju korpri itu acaranya ngapain, Pak? Biasanya sih upacara. Upacara. Oke, upacara. Hari ini upacara apa, Pak? HUT, ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. RI ke 77. Seven, keren sekali. Seven. Untuk Dan harusnya negaranya juga keren. Oke. Pasti ya, harus keren. Kalau Indonesia tuh harus keren. Betul, oke. Upacara hari ini tentang HUT RI. HUT RI. Kemerdekaan. Tagline-nya kemerdekaan. Betul Berarti sekali. semakin tua atau semakin bertambah umur,
level kemerdekaannya harus semakin merdeka gitu bahasanya ya Pak ya. Oke. Kalau ibarat orangnya tuh harus semakin dewasa. Oh, kalau untuk individunya harus semakin dewasa. Oke, boleh. Kemerdekaan dan dewasa. Oke, kita punya 2 topik sekarang sudah nih sahabat. Kita mulai dari kemerdekaan aja dulu ya. Yang paling sering digunakan dan paling sering, oh Indonesia merdeka, Indonesia sudah merdeka. Katanya begitu. Arti kemerdekaan menurut Bapak dan Ibu itu apa sih? Bagaimana sih arti kemerdekaan itu? Mungkin dari Kita bisa mulai dari siapa? Oh, kita sejarah. boleh. Sejarah dulu. Pastinya ya, dari Iya. ayahnya dulu. Dari ayah Oke, baru boleh. anak. Baru anak, Monggo oke. Bapak. Oke, Bapak. terima Bisa? kasih. Lanjut. Kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Kalau kita bicara kemerdekaan itu dalam perspektif masa lalu ya. Jadi kita bisa mengatakannya sebagai terbebas dari penjajah gitu kan. Terbebas itu. Cuman ketika di masa kini bagaimana terbebas itu nanti menjadi sebuah kebebasan tapi ada hal-hal yang mengikat di situ. Bukan berarti bebas yang sebenarnya bebas seperti itu. Misalkan seperti contoh kalau di masa lalu ya, contoh gampangnya kita susah nih misalkan dalam ekonomi, makan misalkan. Betul. Ekonomi susah, nyari ini susah misalkan. Karena apa? Karena ada perang. Betul. Ada apa lagi? Penjajahan gitu kan. Dan itu tidak hanya dijajah dalam hal fisik, juga ekonomi budaya. Nah, bagaimana sekarang misalkan kita sejahtera di situ, seperti itu. Jadi menurut Pak Zen tadi kemerdekaan itu terbebas, tapi terbebasnya itu tidak harus mengikat. Maksudnya masih ada norma-norma yang harus Iya, mengikat betul begitu sekali. ya. Jadi tidak 100% harus oh aku sudah bebas gitu. Bebas dalam tanda kutip begitu ya Pak ya. Oke, kita punya pendapat dari Pak Zen katanya sahabat, kemerdekaan itu terbebas, tapi ada tapinya, ada harus di underline dulu ya tapinya, tapi tidak harus 100% bebas. Masih ada norma-norma yang harus diikuti begitu ya Pak ya. Betul sekali. Harus diikuti dan maksudnya ya dipatuhi gitu ya dengan dikaitkan dengan kata bebas. Oke, menarik nih kayaknya nih. Ada dua perspektif ya, bebas dan mengikat. Oke, kita simpan dulu dari Pak Zen. Opini dari Pak Zen. Oke, kita bisa lanjut bagaimana Bu Fitri, apakah sudah siap menjelaskan apa sih kemerdekaan menurut pandangan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, betul ya? Oke, kita bisa langsung ke Bu Fitri, bagaimana nih? Merdeka itu sama, bebas, tapi Oke. sejahtera. Oke, bebas tapi sejahtera. Oke, boleh. Gimana nih Nah, maksudnya? sejahtera ini yang harus kita kenali lebih jauh. Aha, boleh. Artinya, mungkin secara masa lalu kita memang terbebas dari masa penjajahan. Setelah berpuluh-puluh tahun kita dijajah, kita diberikan kesempatan untuk merdeka, berarti artinya kita bebas dan harus sejahtera. Dalam artian, Indonesia merdeka itu bukan hanya tentang merancang undang-undang dijadikan sebagai aturan hukum, tetapi lupa untuk memilih pejabat hukum yang terukur. Nah, ini mungkin jadi PR kita semua, karena merdeka itu bukan hanya tentang milik satu orang, Oke. tapi milik semuanya. Oke. Juga merdeka itu bukan hanya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi lupa memaknainya secara jiwa dan raga. Oh, ini beda ya. Kita tadi kalau saya rangkapnya nih ya sebagai orang yang belum paham, maksudnya hanya paham covernya saja tanpa mendalam begitu. Tadi yang saya tangkap dari bapaknya itu lebih ke eksternalnya, tapi kalau sudah ke ibunya, ke Bu Fitri, pendapatnya itu lebih masuk ke jiwa, lebih masuk ke internal, lebih ke perasaan ya. Itu
kan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oh gitu. Seperti Jadi itu. lebih ke dalam gitu ya Bu ya. Ngulik. Oh. Ya, oleh karena itu kata sejahtera ini sebenarnya memang sederhana. Iya. Tapi kalau kita kulik lagi, itu teramat sangat mewah. Kalau misalkan merdeka, Merdeka ya. bebas, kita bebas. Dari kalau dilihat dari secara harfiah merdeka, memang merdeka Indonesia sudah ya tanpa penjajahan, tanpa perang, penjajahan. gitu ya. Tapi kan kita juga butuh sejahtera untuk memaknai kata merdeka itu juga seperti itu. Agar kata merdekanya lebih lengkap, maksudnya seperti tidak setengah-setengah gitu, tidak setengah merdeka ya. Jadi 100% merdekanya. Oke, boleh. Jadi dari yang saya tangkap tadi, kalau dari kata Pak Zen tuh ya, merdeka itu bebas terikat. Dari Bu Fitri bebas sejahtera. Oke. Bebas tapi tetap harus ada norma-norma gitu ya Pak ya. Oke. Dari Ibu Fitri juga bebas harus sejahtera. Sebenarnya boleh nanya enggak sih ya? Oh, monggo. Sama si kepo nih sebenarnya. Puluhan pertanyaan akan kami jawab, tapi Pak Jen aja yang jawab. Harus duanya dong Bu, tadi kan 2 dari bapaknya, dari Pak Zen oke, dari Bu Fitri oke. Saya sebenarnya masih bingung, bukan bingung sih, maksudnya melihat kenyataan di Indonesia gitu ya. Kalau kita kan sebagai pendidik nih, kita memaknainya bebas, tapi harus terikat. Kita masuk ke topik Pak Zen dulu ya kali ya, yang agak maksudnya agak nyambung sama pendidikan gitu. Bebas tapi harus terikat, semuanya bebas. Nah, gimana nih Pak kalau kita lihat dari siswa kita Pak, tidak hanya siswa kita tapi siswa di Indonesia, maksudnya pelajar kita kan, apalagi sekarang kan kalau dihubungkan dengan teknologi ya, kita kan sekarang sudah generasi 4 ya. Jadi maksudnya semua itu sudah berkiblat kepada teknologi, apa pun teknologi, ini teknologi, itu teknologi gitu kan ya. Teknologi berhubungan dengan dengan HP, handphone, paling dekatnya handphone ya, yang sekarang kayaknya semua sudah punya ya. Dari bahkan umur yang usia yang sudah tua, sudah di atas gitu, di atas rata-rata, sekarang nggak ada ceritanya mereka nggak punya HP gitu, pasti punya HP walaupun aksesnya mungkin terbatas. Nah, yang banyak kejadian di realita begitu, penggunaan Gadget gitu ya. gadget yang berhubungan dengan sosial media yang sudah bisa dibilang ditekuni, sudah menjadi konsumsi sehari-hari oleh anak muda. Itu kayaknya sudah bisa dikatakan bebas. Semacam tidak ada filter lagi di dalamnya itu Bapak. Iya kan ya? Sudah kayaknya semua konten itu udah langsung masuk aja, semua dinikmati gitu dengan anak. Bahkan anak di bawah umur juga sekarang mengkonsumsi yang maksudnya bahasanya belum seharusnya mereka dapat begitu ya. Itu bisa enggak sih Pak kita hubungkan dengan kata merdeka tadi, bebas, tapi mereka masih maksudnya masih kelewat bebas gitu bahasanya. Iya, betul. Gimana pendapat Pak Zen sebagai pendidik yang pasti sering dan bahkan sering ketemu ya di realita kita di sekolah ya. Oke, bagaimana Pak maksudnya Pak? Gimana itu? Jadi misalkan seperti ini ya, contoh misalkan itu kan lebih ke arah kontrol gitu kan ya. Kalau kita bicara pendidikan, kontrolnya di guru dan semua teman-teman guru yang ada di sekolah gitu kan. Iya, termasuk juga dari diri pribadi siswa itu sendiri, gitu kan. Misalkan contoh kita ada tugas misalkan atau ada sesuatu hal yang memang ada kaitannya dengan teknologi gitu kan ya. Kemudian itu dicari misalkan di gadget atau di HP gitu kan. Nah itu nanti kita batasi gitu kan. Informasinya itu nanti seperti apa? Oh apakah ini informasi benar atau salah gitu kan. Jadi ada kontrol juga di situ yang mengawasi gitu. Karena tidak semua berita yang ada di HP ataupun di media yang lain itu benar semua. Udah adanya ya dan bisa dikonsumsi. Iya, yang layak dikonsumsi seperti itu.
Kemudian pendidikan sekarang juga sebenarnya sudah bagus kan, sudah ada kurikulum merdeka kan? Ya, betul sekali. Balik lagi ada kata merdekanya lagi di sini. Oke, boleh. Kurikulum merdeka dan semuanya ya serba merdeka sekarang gitu kan. Jadi kontrol dari siswa itu sendiri pribadi, dari guru juga, sama lingkungan sekitar keluarga itu yang paling penting sebenarnya. Kita berarti kesimpulannya harus dari kontrol. Kontrol, Kontrol. Bukan hanya dari diri sendiri tapi dari lingkungan. Oke. Pengaruh besar itu. Tadi kan sempat disinggung tentang kurikulum yang baru nih. Iya, betul. KM. Kurikulum Merdeka. Kurmer. Kurmer. Oke, KM dan Kurmer ya. Oke, bisa. KM dan Kurmer, kurikulum Merdeka. Ada kata merdeka lagi di sini. Maksudnya ada kata merdeka lagi. Sebenarnya ini baru ya, baru diaplikasikan sebenarnya tahun ini ya. Ada beberapa sekolah yang baru mengaplikasikan tahun ini. Betul sekali. Sebenarnya kalau berarti kan Bapak sudah mengaplikasikan Kurmer ini di kelas? Untuk tahun ini ya. Sudah mulai berjalan? Sudah berjalan. Apakah sesuai maksudnya Pak dengan yang dipatenkan, maksudnya dari atasan, kurikulum merdeka begini. Apakah itu menurut Bapak dengan adanya kata merdeka di situ, apakah itu sudah benar-benar memperlihatkan kalau itu kurikulum itu merdeka? Apakah itu merdekanya menurut Bapak kalau dilihat dari rincian penjelasan Kurmernya itu, menurut Bapak Kurmer itu lebih condong ke gurunya atau ke siswanya yang bisa memerdekakan itu, Pak? Ya. Gimana nih? Kurmer ya. Kita bicara Kurmer. Kalau yang saya tangkap dari kemarin itu Kurmer itu kan misalkan kebebasan belajar di mana saja. Jadi tidak hanya di kelas, bisa di perpustakaan, di halaman, di pohon, semuanya. Pokoknya belajar yang mengasihkan aja, seperti itu. Kemudian juga ada yang penting, ada project di situ. Ada project yang memang dalam kurikulum merdeka itu nanti bisa menghasilkan produk-produk tertentu yang memang nanti manfaatnya ke siswa dan gurunya juga, seperti itu. Oke, berarti Kurmer itu. Jadi tidak hanya gurunya yang aktif. Oke. Oke, Bu Fitri juga boleh kalau ada opini mungkin boleh. Oh, kebetulan saya tidak mengajar di kurikulum merdeka. Oh, tidak mengaplikasikan ya, Bu? Iya, masih belum. Karena masih berlaku untuk kelas 10 kan. Sedangkan saya dikasih amanah untuk mengajar kelas 11 dan 12. Jadi masih belum tahu. Belum tahu, tapi Belum tahu cara mengaplikasikannya seperti itu. Tapi mungkin ada pendapat melihat dari teorinya mungkin gitu, teorinya yang kurikulum merdeka tuh begini. Ya mungkin perbedaannya dari kurikulum K13. Mungkin kalau sekarang signifikannya itu siswa yang juga harus berperan aktif. Gitu. Dalam artian, makanya tadi yang disebutkan sama Pak Zen ada project segala macam. Jadi mungkin di Merdeka ini, jadi guru itu tidak hanya menjadikan siswa itu sebagai objek, tetapi juga bisa menjadikannya sebagai subjek dari kurikulum itu sendiri. Jadi juga pelaku ya, narasumber bisa ya? Bisa, seharusnya seperti itu kan. Namanya juga merdeka. Karena namanya merdeka ya intinya antara guru sama siswa itu juga harus saling berkesinambungan seperti itu. Jadi jangan hanya guru saja yang aktif, murid hanya mendengarkan. Sama-sama jalan ya, Bu ya? Jadi harus sama jalan seperti itu. Jadi siswa bisa belajar dari guru juga bisa belajar dari siswa, seperti itu. Seperti itu. Guru bisa belajar dari siswa juga bisa belajar dari guru. Oke. Jadi kita sebagai guru sangat bangga sekali kan ketika anak-anak kita itu lebih pintar, lebih hebat dari gurunya, itu sebuah kebanggaan terbesar bagi guru, bagi pengajar seperti kita gitu kan. Luar biasa.
Cuma mungkin, iya, cuma mungkin kita itu sekarang kalau yang tadi yang katanya bebas berekspresi tentang siswa segala macam mengenai gadget itu mungkin memang sangat kebablasan seperti itu. Iya, kita balik lagi ke ini ya. Karena memang sangat mereka memahaminya itu bebas, tapi mereka tidak memahami kalau ada batasan. Seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan, kita harus memberikan pemahaman kepada siswa. Bebas itu bukan yang menurut Pak Zen, bukan sebebas-bebasnya. Kita hidup di Indonesia, kita punya norma, kita punya nilai, kita punya budaya, adat, etika, agama, yang dimana itu pasti ada aturan-aturannya. Yang kita tidak bisa mengatakan bahwa kita bebas sebebas-bebasnya tanpa melihat budaya kita, tanpa melihat norma yang tumbuh di negara kita ini. Oleh karena itu, mungkin memang butuh butuh kontrol bukan hanya dari satu sisi, tapi juga beberapa sisi. Kalau misalkan di sekolah hanya guru yang mengontrol, tapi di rumah orang tua tidak mengontrol, ya itu bakal percuma. Dan sebaliknya, kalau misalkan orang tua mengontrol, tapi di sekolah tidak ada kontrol, juga percuma. Dan juga yang masalah lingkungan itu, karena memang anak-anak untuk zaman SMA ini lebih banyak berada di lingkungan dibandingkan di rumahnya, seperti itu. Jadi harus ada kontrol, dan memang sangat susah. Iya, itu masalah yang masalah yang belum bisa teratasi ya masih sekarang ya. Di sekolah sudah dipres, intinya sudah dipres, tapi mereka di lingkungan ya udah presnya hilang, mereka kembali ke diri mereka sendiri. Oleh karena itu memang butuh kontrol yang sangat, sebenarnya dari diri sendiri juga sih, harus paham. Oke. Dari beberapa topik pembicaraan opini yang sudah Pak Zen dan Bu Fitri sampaikan barusan, Indonesia sudah merdeka. Ya. Oke. Bahasanya Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun, tapi masih belum sepenuhnya merdeka karena ada beberapa aspek-aspek yang masih belum bisa mendukung kata kemerdekaan itu. Oke. Tagline-nya nih Pak, atau conclusion-nya dari Pak Zen, mungkin ada saran, ada ada sepatah dua patah kata yang bisa disampaikan kepada generasi muda tentang kemerdekaan, karena mereka kan generasi muda ini akan melanjutkan perjuangan-perjuangan ke depannya ya. Jadi mereka yang melanjutkan kata kemerdekaan terus ke depan, setiap tahunnya begitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang bisa disampaikan oleh dari Pak Zen dan dari Bu Fitri sebagai maksudnya apa ya? Teman lah, sahabat untuk sahabat-sahabat Smeksa di sini. Jadi merdeka itu ketika kita cinta kepada diri kita sendiri, otomatis ketika kita cinta kepada diri sendiri, maka kita mencintai negeri Indonesia. Oke. Ada saran Pak kepada generasi muda? Sarannya mungkin lebih ke arah kita boleh bebas berpendapat, bebas melakukan pilihan-pilihan, tapi dengan positif dan berbudi seperti itu. Diingat ya sahabat ya, itu jos sekali itu sarannya untuk teman-teman dan sahabat di Smeksa. Oke, sudah. Ada lagi apa? Oke. Sudah cukup. Kita lanjut ke Bu Fitri. Ya. Untuk siswa Smeksa, sahabat Smeksa yang saya cintai, 20 tahun lagi Indonesia bukan lagi dipegang kita, tapi dipegang oleh generasi muda. Jadi kita sebagai generasi muda, pesan saya, jangan pernah berputus asa untuk melanjutkan mimpi-mimpi para pejuang. Jangan pernah putus asa untuk memerdekakan negeri ini. Karena saya yakin para generasi muda itu adalah tombak ujung pertama untuk melakukan perubahan dari setiap generasinya, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau maju, ya kita harus berubah, harus bergerak. Jangan, apalagi ketika kita sudah tahu kita berada dalam sesuatu yang memang sistemnya lebih banyak tidak sesuainya, seperti itu. Jadi harus melakukan perubahan. Siapa yang harus merubah? Ya kita semua, terutama para generasi muda. Seperti itu.
harapan satu-satunya adalah generasi muda setelah kita ya Ibu ya, anak-anak kita. Karena gitu. saya berharap Indonesia nanti bisa dipandang oleh negara lain. Berharap Indonesia bukan lagi jadi negara berkembang, tapi negara yang maju. negara berkembang dan maju, lebih tepatnya ya. Oke, ada lagi Ibu? Oh, monggo, nggak ada. Oh sudah, oke. Terima kasih atas waktunya Pak Zen dan Bu Fitri sudah menyempatkan hadir di podcast pertama. Ini podcast pertama kita loh ya guys ya. Berarti saya merasa Istimewa dong Bu. Oh, pasti. Ini undangannya. Lagi ya, ada slogan dari sejarah Oh, oke, monggo ada apa lagi Pak? mungkin ini ungkapan yang sangat terkenal sekali ya, Bung Karno mengatakan jas merah ya gitu kan. Oh, jas merah. Ya, Oke, jas betul merah. sekali. Oh iya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu kan. Oh, tetap ya, Tetap, di atas ya. Oke. Seperti itu. Oke, sudah. karena memang dari sejarah kita belajar. Oke, karena ada sejarah kita ada. Oke, betul. Seperti itu, jangan pernah melupakan masa lalu. Oke. Masa lalu, masa lalu dan sejarah gitu. Oke. Masa lalu adalah sejarah, ya begitu ya sahabat ya. Oke. Begitupun juga dengan yang lainnya. Oke. Ini yang lainnya agak beda nih kayaknya nih, agak beda nih. Oh, masa lalu negara. Masa lalu Pribadi. Oh, masa lalu pribadi. Oke, masa lalu negara adalah masa lalu kita bersama. Tapi kalau masa lalu pribadi ya masa lalu pribadi aja dia. Kita simpan sendiri ya Bu ya, Bapak ya. kan nggak mungkin dipublish dong. Rahasia. Nanti ya, rahasia banyak, negara ya? nanti banyak yang komen. Oke. Siapa itu? Oke, gitu. Pengalaman kayaknya Ibu.